Saudara, saya akan menyampaikan firman Tuhan nyambung. Temanya adalah orang yang tidak dapat menikmati hidup. Kalau minggu lalu itu part ke-8, kali ini adalah part yang ke-9. Saudara punya Tuhan yang bagus, yang indah, yang penuh kasih. Kalau saudara tidak bisa menikmati, mengalami indahnya hidup, penuh dengan kasih, sukacita, damai sejahtera, maaf nih, sekali lagi saya mau katakan, kita orang yang bodoh ya. Nah, tema khotbah saya adalah orang yang tidak dapat menikmati hidup, part ke-9. Saudara, sebelum saya menyampaikan pesan Tuhan, saya tanya, coba saudara jawab. Karena jawaban saudara menentukan kualitas rohani saudara ya. Apa yang saudara tangkap dengan kata-kata orang itu diberkati Tuhan loh? Jawab yang jujur. A, legu A. Si Anu diberkati Tuhan loh. Terus saudara nangkepnya apa gitu? Orang yang diberkati Tuhan. Apa? Kaya. Apa-apa. Legu B. Ayo. Dijawab atuh. Dia diberkati Tuhan loh. Kesannya apa? Hah? Taat. Ya nggak apa-apa ya. Saudara, pasti yang terpikir adalah orang itu banyak uangnya, betul nggak? Jabatannya baik, terus apa lagi? Usahanya lancar, rumahnya bagus, mobilnya keren, dia diberkati Tuhan loh. Yang saudara tangkap begitu ya? Nah, hari ini saya mau mengajarkan sesuatu supaya saudara bisa menikmati hidup yang sesungguhnya ya. Kata-kata diberkati tadi yang saya katakan terkait dengan materi, kesuksesan, keberhasilan. Si itu diberkati Tuhan lu. Kenapa? Udah jadi manajer sekarang, gitu ya. Terus kesan kita, oh dia diberkati. Saudara, semua terkait dengan materi atau kesuksesan, keberhasilan. Tapi saudara tahu nggak, di dalam hatinya, hidupnya sebenarnya merana, kita nggak tahu loh. Iya. Ya, hidup terasa hampa. Nah, hari ini saya mau ambil satu tokoh, Yusuf. Memang saudara tangkapnya Yusuf adalah orang yang diberkati dan berhasil sukses. Tapi takaran daripada sukses berhasilnya Alkitab itu apa? Ya, kita ambil contoh Yusuf ya. Keluarkan Kejadian 39 ayat 2. Ini goyang-goyang nih. Kurang melekat kali ya. Kejadian 39 ayat 2. Saudara tahu dulu dong ceritanya. Yusuf ini dijual sebagai budak. Nggak mungkin orang dikatakan sukses, dia sebagai budak, dijual loh sebagai budak. Tapi apa kata firman ketika dia menjadi budak di keluarga daripada Tuan Potifar? Ya, kita baca ya. Tetapi Tuhan menyertai, garis bawahi kata-kata menyertai Yusuf, sehingga ia menjadi seorang yang selalu berhasil dalam pekerjaannya, maka tinggallah ia di rumah tuannya orang Mesir itu. Mesir. Yusuf kedudukannya apa? Sebagai budak. Tapi stempel daripada Alkitab, orang ini dikatakan orang yang berhasil. Saya baca ulang, saudara. Bisa lihat ini ya. Lihat di handphone suci saudara. Tetapi Tuhan menyertai Yusuf sehingga ia menjadi seorang yang selalu berhasil dalam pekerjaannya, maka tinggallah ia di rumah tuannya orang Mesir itu. Kata kunci daripada firman ini apa? Disertai. Ternyata orang yang diberkati adalah orang yang disertai Tuhan. Ini ayat 2, sekarang kita baca dulu ayat 23. Akhirnya si Yusuf, karena dia ganteng, istri Potifar itu jadi naksir. Digodalah Yusuf, tapi Yusuf itu bertahan. Akhirnya Yusuf difitnah. Setelah difitnah, dia masuk ke penjara. Bisa nggak seseorang lagi masuk di penjara, kita berkata, dia diberkati lu, kenapa? Dia kemarin masuk penjara. Tapi apa kata Alkitab? Ya, 23. Dan kepala penjara, jadi saudara harus tahu nih, kondisi Yusuf adalah dia di penjara. Kesannya apa saudara?
seseorang masuk penjara. Apes amat yaitu orang, sial amat itu orang, tapi Alkitab berkata apa? Dan kepala penjara tidak mencampuri segala yang dipercayakannya kepada Yusuf, karena Tuhan menyertai Yusuf, menyertai dia, dan apa yang dikerjakannya dibuat berhasil. Saudara udah tangkap kata-kata berhasil, kata-kata diberkati Tuhan itu bukan bicara nominal atau jumlah. Dulu dia naik mobil butut, sekarang naik mobilnya keren. Oh, dia diberkati Tuhan loh. Bukan begitu ya. Alkitab sedang menggambarkan orang yang diberkati, berhasil, sukses adalah orang yang disertai Tuhan. Tangkap ini dulu. Ya. Jadi kita harus memiliki keberhasilan karena penyertaan Tuhan. Tangkap ini ya. Orang yang tidak dapat menikmati hidup, ini tema khotbah saya, part ke-9, adalah orang yang tidak disertai, dikaruniakan Allah kuasa untuk menikmatinya. Maka setiap saya berdoa, saya selalu kata-kata saya, Tuhan, aku mengucap syukur memampukan aku untuk melihat dan menikmati kemurahan Tuhan. Jadi saudara ada di tempat ini, saudara harus bersyukur semua karena kemurahan Tuhan, penyertaan Tuhan. Saudara bisa ada di tempat ini, bukan kuat gagah saudara, bukan karena saudara punya mobil, kendaraan. Ya, saudara harus tangkap ini. Maka perlu ucapan syukur dalam segala hal dan kondisi, karena apa? Kemurahan Tuhan dan penyertaan Tuhan. Tangkap ini ya. Kuncinya di mana? Penyertaan Tuhan. Sekarang kita mau lihat. Orang dikaruniakan uang banyak, harta melimpah. Kalau tidak dikaruniakan Tuhan untuk menikmati, sengsara orang itu. Pengkhotbah 6 ayat 2. Coba keluarkan. Baca ya. Orang yang dikaruniakan Allah kekayaan, harta benda, kemuliaan, terhormat, sehingga ia tak kekurangan suatu pun yang diingininya. Tetapi orang ini tidak dikaruniai kuasa oleh Allah untuk menikmatinya, melainkan orang lain yang menikmatinya. Inilah kesia-siaan dan penderitaan pahit. Saudara udah nangkep? Perlu nggak kasih karunia dari Tuhan untuk bisa kita nikmati? Percuma saudara memiliki, tapi tidak diberi kuasa untuk menikmati. Saya juga baru sadar, kurang lebih ya 5 tahun yang lalu. Tiap hari kan doanya diberkati usaha yang lancar, diberkati toko yang rame, tabungan bertambah. Tanpa saya pernah berdoa, karuniakan hambamu untuk punya kuasa menikmati berkat Tuhan. Saudara hari ini harus berubah. Ternyata saudara perlu kasih karunia, kuasa yang Tuhan berikan untuk bisa menikmati. Tangkap ini, coba kita baca dulu Pengkhotbah 5 ayat 9. Saudara harusnya seperti ini, ya. Pengkhotbah 5 ayat 19, maaf. Ya, baca ya. Setiap orang yang dikaruniai Allah kekayaan dan harta benda, ini paket lengkap, dan kuasa untuk menikmatinya, untuk menerima bagiannya, dan untuk bersukacita dalam jeripayanya. Kerja saudara, pontang-panting saudara dapat hasil, terkadang saudara cuma bisa lihat doang, yang menikmati orang lain. Banyak loh orang-orang seperti itu. Ya, lanjutnya apa? Juga itu pun karunia Allah. Saudara udah menangkap pesan Tuhan di awal ini, di mana diperlukan penyertaan Tuhan, kuasa untuk bisa menikmati Tuhan itu dari Tuhan. Ya, tangkap ini. Saya sering lihat, ini contoh ya, ini contoh-contoh aja ya yang sederhana sih. Tentang belanja lah ya. Saudara percaya belanja itu ada rohnya? Percaya nggak? Karena saya sering lihat ada orang yang dia belanja A, B, C, D sampai Z, yang dipakai cuman X, Y, Z. Jadi A sampai yang ujung-ujungnya dikemanain tuh.
Cuman bisa belanja doang. Tangkap ini. Jadi saudara harus berdoa apa? Karuniakan aku kuasa untuk menikmati. Bisa belanja, juga bisa menikmati apa yang saudara belanja. Saya teropong, ada nggak orang beli sesuatu 3 tahun yang lalu, segelnya aja belum dibuka? Betul nggak? Nah, tadi saya katakan, belanja itu ada rohnya. Ya, mudah-mudahan apa yang saya sampaikan ini, karena ini realita ya, kehidupan sehari-hari saudara, itu ibarat begini. Ya, ibarat mancing, nikmatnya mancing di mana? Ketika didapat ikan. Nah, nikmatnya di situ. Siapa yang hobi mancing? Aprianto hobi mancing? Saya nanya, mancing sampai jauh-jauh, Lela berkorban, jam 4 subuh udah berangkat. Nah, mungkin Pak Joni kali ya. Jam 4 subuh udah berangkat ke tengah laut, karena di situ banyak ikan. Saya tanya nih, enaknya mancing itu di mana? Saat dia dapat kedutan. Emang saat dia makan ikan? Kalau dia mau makan ikan, dia ke pasar aja dia beli. Betul nggak? Kenapa? Dia harus bercapek-capek gitu? Ya karena di kedutan itu. Nah, belanja juga seperti itu. Ya belanja aja udah. Kayak ada kepuasan, apalagi saudara dapat diskon 90%. Merasa menang aja gitu. Wih, saya menang nih. Apalagi saudara pinter nawar gitu. Nawar setengah mati, padahal saudara nggak butuh. Tapi karena di tawaran saudara iseng gitu ya. Misalnya dia bilang 1 juta, udah saudara iseng aja 100.000. Begitu dikasih, padahal modalnya cuma ceban sih. Jadi saudara rasanya bahagia. Yang ketipu siapa? Ada satu kepuasan gitu. Wih, gue bisa dapat perjuangan saya dengan menawar 100.000 lu dari harga 1 juta. Saudara happy, bahagia. Ya di saat itu terjadi satu transaksi di mana tawar-menawar. Nah, itu seperti saudara lagi mancing, nikmatnya apa? Lagi kedut-kedut begini, bukan lagi makan ikan bakar. Coba tanya, kalau dia mau makan doang, demi untuk makan, ngapain dia mancing? Dia ke pasar atau ke restoran, live seafood, ikan yang masih segar juga bisa ditangkap di akuarium, terus dia makan. Harusnya dia nikmati di situ dong. Tangkap ini ya. Oke, itu mah intermezzo aja ya.